Ujian pertama Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa telah diusulkan Presiden Jokowi dan disetujui DPR sebagai Panglima TNI, menggantikan Marsikal Hadi Tjahjanto yang pensiun akhir November 2021. Sebelumnya, ada spekulasi panjang bahwa KSAL Laksamana TNI Yudo Margono yang bakal diusulkan Presiden Jokowi sebagai Panglima TNI karena prinsip bergiliran. Spekulasi itu sudah selesai. Diusulkannya Andika Perkasa sebagai Panglima TNI disambut hangat politisi Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat. Saat menjalani uji kelayakan, sebagian besar anggota Komisi 1 DPR mengenakan pakaian armilok berwarna hijau. Penggunaan seragam Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat bisa saja dibaca bahwa Andika memang tokoh favorit dan disambut dengan hangat Komisi 1 DPR. Di depan Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Andika Perkasa merumuskan visi dan misinya secara singkat. TNI adalah kita. Jadi kalau kita berangkat dari visi statement Ibu Ketua Komisi 1, saya memilih TNI adalah kita. Memang sangat singkat sekali, tetapi justru di sini saya ingin masyarakat Indonesia, masyarakat internasional untuk melihat TNI ini sebagai kita atau bagian dari mereka, ungkap KSAD Jenderal Andika Perkasa. Tagline itu mirip dengan tagline yang pernah digunakan pada saat kampanye Presiden Jokowi. Jokowi adalah kita. Masa jabatan Andika tidak panjang. Dirinya hanya menjabat Panglima TNI sekitar 13 bulan hingga Desember 2022. Visi dan misi Andika Perkasa tentunya sudah disesuaikan dengan masa jabatannya yang singkat dan disesuaikan dengan visi dan misi Presiden sebagai pemegang kekuasaan atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Pesan yang muncul dalam uji kelayakan adalah permintaan komitmen calon Panglima TNI untuk tidak melakukan politik praktis. Harapan itu disuarakan antara lain oleh politisi PDI Perjuangan Effendi Simbolon. Pesan itu masuk akal. TNI adalah lembaga yang dipercaya publik semenjak reformasi. TNI meninggalkan politik praktis. TNI meninggalkan duifungsi ABRI. Kondisi ini yang harus terus dijaga Andika Perkasa dan juga tentunya pemerintahan Presiden Jokowi. Sebelumnya juga beredar soal isu perpanjangan masa jabatan Jenderal Andika Perkasa selaku Panglima TNI sampai 2024 menyeruak ke publik. Ada dua opsi agar perpanjangan masa jabatan Jenderal Andika Perkasa sampai 2024 dan bisa terrealisasi. Dua opsi tersebut adalah: pertama, merevisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Opsi kedua ialah menerbitkan peraturan pengganti pemerintah, pengganti undang-undang. Isu perpanjangan masa jabatan Jenderal Andika pertama kali dimunculkan Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Haris Al-Mashari. Abdul Haris mengungkapkan wacana revisi Undang-Undang TNI. Ya kan, selama ini mau direvisi, cuma belum mulai karena ini usulan dari pemerintah, ungkap Haris kepada wartawan Senin 8 November 2021. Konsepnya, revisi Undang-Undang TNI menyasar pasal yang mengatur tentang usia pensiun perwira menengah hingga tinggi. Alibinya, usia pensiun perwira TNI harus ditambah karena usia pensiun Tamtama sudah lebih dulu ditambah. Saya sih melihat harus diperpanjang. Saya nggak tahu perpanjangannya apakah perpanjangan khusus 3, apakah perpanjangan masa kerja perwira-perwira tinggi. Karena tantangan Tamtama kan naik jadi 58. Nah, kalau Tamtama dan Bintara masa perwira tinggi enggak naik juga,
Kalau naik 2 tahun, kira-kira sampai usia 60 tahun. Abdul Haris berkeyakinan usia pensiun perwira menengah dan tinggi kan ditambah menjadi 60 tahun. Jika keyakinan politisi PKS itu terjadi, Jenderal Andika Perkasa akan menjabat Panglima TNI hingga 2024. Spekulasi saya seperti itu. Saya tidak ngomong diperpanjang atas nama Andika sendiri atau apa. Yang jelas, saya punya keyakinan akan sampai umur 60 tahun. Dan kalau 60 itu artinya sampai Pilpres 2024. Isu perpanjangan masa jabatan Jenderal Andika Perkasa menguat setelah Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad ikut merespon. Dasko yang memunculkan opsi perpanjangan melalui Perpu. Dasko menuturkan revisi Undang-Undang TNI harus diawali dengan kajian mendalam. Dengan kata lain, perpanjangan masa jabatan Jenderal Andika Perkasa selaku Panglima TNI paling berpeluang menggunakan opsi Perpu. Nah, khusus perpanjangan jabatan Panglima, ya alternatif ada 2. Bisa dengan revisi undang-undang atau nanti dikeluarkan Perpu oleh Presiden. Namun, itu kita lihat urgensinya. Tergantung Pak Presiden yang nanti akan memutuskan perlu atau tidak perlu. Ungkap Dasko di Gedung MPR DPR Jakarta Selasa 9 November 2021. Dasko memprediksi kajian revisi Undang-Undang TNI bakal menyita waktu. Bukan tak mungkin revisi Undang-Undang TNI baru dilakukan setelah Jenderal Andika memasuki masa pensiun. Sebab revisi Undang-Undang TNI harus disepakati oleh fraksi-fraksi di DPR. Sementara revisi Undang-Undang TNI baru sebatas wacana, belum ada kepastian akan dilakukan. Saya pikir itu juga harus ada kesepakatan dari fraksi-fraksi yang ada di DPR. Apakah itu disepakati atau tidak disepakati? Sementara itu, yang saat ini saya baru dengar adalah baru wacana yang disampaikan. Jalan Jenderal Andika Perkasa menuju posisi Panglima TNI berjalan mulus. Tidak ada halang rintangan setelah namanya disodorkan Presiden Jokowi ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Andika Perkasa menjalani proses fit and proper test di Komisi 1 DPR pada Sabtu 6 November 2021. Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI. Memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon Panglima Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Ungkap Ketua Komisi 1 Mauti Hafid Sabtu 6 November 2021.